Cuman kalau misalnya ketemu-temu orang rasis sih ada, cuman waktu ngurus-ngurusin apapun enggak. Mereka lebih membantu gitu. Mereka Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. gue agak shock juga gitu kalau misalnya ada ambulan atau police atau mobil kebakaran gitu, ada siren itu, semacet-macetnya kamu have to give away. Jadi pernah macet total gitu loh. Terus ada ambulan, ada fire, ada pemadam kebakaran. Dan orang Australia itu yang taatnya itu bisa kelihatan semua mundur. Jadi semua tuh buka jalan gitu loh. Yang posisi lu di kanan, lu harus ke kanan. Yang posisi lu di kiri itu harus ke kiri. Jadi gue ngelihatnya itu, oh my god, they're so good gitu loh. Ya, sistemnya bagus banget ya. Karena kan memang kalau urgensi gitu kayak ambulan ataupun pemadam kebakaran, emang itulah yang harus diutamakan, kan keadaan darurat ya. Jadi itu benar-benar yang namanya macet total. Jadi mereka tuh line-nya satu gitu, yang benar-benar macet total gitu, mereka bisa membuka jalan lebar gitu. Walaupun lu mepet-mepet, lu masih bisa harus ke sana gitu, membuka. Gitu. Jadi lu ngelihatnya, oh mereka kok ini ya, apa disiplinnya ada. Dan gue juga baru tahu, kalau kamu tidak membuka jalan, you get fine. Jadi entah karena kesadaran atau orang dipaksa sadar, nah itu lain cerita ya. Yang penting pokoknya sistemnya dari mereka tuh bagus, pengaturan maksudnya untuk yang apa daruratnya. Terus seperti tadi Yuni bilang, pengaturan misalnya untuk apa benefit untuk bayi seperti itu mungkin yang pelan-pelan Indonesia harus menuju ke sana. Jadi menuju yang lebih baik. Jadi belajar yang ada juga yang namanya pemilihan umum ya. Kalau di Indonesia pemilihan umum, ya, voting. Nah, voting. Kalau di sini lu voting, lu nggak voting itu ketahuan gitu. Oh. Nah, kalau lu nggak voting ketahuan, lu didenda. Kalau di sini nggak bisa gitu. Jadi tapi kalau di sini votingnya kalau kamu udah citizen ya. Karena saya sudah citizen. Jadi kalau kamu nggak voting itu dikirimin surat. Surat denda. Oh dia tahu ya. Kadang-kadang mikir, oh dia tahu ya. Betul. Jadi emang sistemnya terkontrol banget ya, terintegrasi kayak gitu. Ya. Bagus sih. Iya, jadinya pernah kena fine gitu kan. Karena gue nggak voting gitu. Lah gue bilang, kan gue baru pindah rumah, kok dia tahu gue di mana. Jadi udah ada kamera gitu yang mungkin melacak apa gimana sih? Di sini tuh hebatnya itu, berapapun umurmu itu, kamu masih bisa kerja gitu. Kalau di Indonesia kan, kalau perkiraan untuk pekerjaan gitu, umur dari 20 tahun, paling rata-rata 35 tahun aja udah ketuaan gitu. Banyak loh, saya dengar kayak gitu kalau misalnya ngobrol sama teman, aduh nggak bisa cari kerja ya, karena soalnya udah umur 40-an, padahal apa loh cobanya? Bedanya umur sama prestasi kerja. Itu kalau di sini itu umur ada 65 tahun, 70 tahun pun ada yang masih kerja gitu. Ya. Dan ada pun yang masih sekolah seberapapun. Di sini pun kamu tidak pintar atau kamu bodoh atau gimana tuh, programnya tuh banyak banget yang membantu kamu. Especially migrant program itu banyak sekali yang bantu gitu. Oh, untuk apa? Para imigran gitu ya? Yang namanya nggak bisa bahasa Inggris, kamu bisa disekolahin bahasa Inggris gratis. Gitu. Terus setelah itu kamu dibantu mau sekolah kemana, itu banyak gitu. Wow, mereka dengan imigran pun
pelayanannya juga bagus gitu ya Yuni. Iya. Ada nggak dibedain Yun? Misalnya Yuni lagi ngurus apa gitu sama pemerintah atau yang berhubungan sama pemerintah, bahwa Yuni bukan waktu belum jadi Australia, warga negara Australia, masih warga negara Indonesia, ada nggak sih perlakuan mereka yang rasis gitu yang bedain? Enggak sih ya, kalau untuk di pemerintah gitu enggak ada. Cuman kalau misalnya ketemu-temu orang rasis sih ada. Cuman waktu ngurus-ngurusin apapun enggak. Mereka lebih membantu gitu. Mereka karena di sini kan ada yang namanya apa ya, hak asasi manusianya itu sangat tinggi. Nah, itu human right ya. Okay. Ya, human right. And you have right gitu loh. Kamu tuh ada yang namanya apa sih kalau kamu kerja tuh ada yang namanya undang-undangnya tuh you have right to say. Undang buruh kayak gitu ya. Kalau di Indonesia undang-undang perserikatan buruh kayak gitu. Oke. Nggak peduli biar ras mana, dari negara mana, warna kulit apa, pokoknya semua sama, equal sama, gitu ya. Semua sama gitu. Jadi walaupun dengan yang namanya gender gitu juga semua sama. Nah, dengan yang namanya gay, lesbian gitu, kalau di Indonesia kan lu ini gitu kan. Dibedain itu. LGBT-nya tuh very strong ya. Jadi kita tuh udah nggak kaget gitu. Oh ternyata gay people can have children, gay people can marry, gitu kan itu sudah biasa gitu, sudah biasa di sini. Terus dan kamu tidak, dan also di sini tuh untuk disability people-nya sangat tinggi ya. Maksudnya ya government really support them really. Nah, itu yang bagus banget ya, karena kan memang siapa sih yang mau jadi seperti itu gitu Yuni ya, jadi memang support dari government memang diperlukan banget. Ya, jadi disability government tuh can spend so much money just for disability people gitu. Mereka tuh dan human right-nya mereka tuh nggak benar-benar bagus gitu loh. No apa sih namanya, lupa ya gue. Nggak ada dibeda-bedain itu nggak ada gitu. Itu dibeda-bedain itu atau orang disable dibedain perlakuannya tuh nggak ada, malah mereka mendapat support yang lebih besar daripada orang yang normal gitu. Ya. Jadi bagusnya itu di sini. Ya, jadi overall yang aku lihat sih sistemnya di Australia 2 jempol banget. Jadi apa ya, cara mereka membantu untuk yang perempuan yang seperti tadi single mother, terus juga apa untuk anak-anak, terus sistemnya mereka untuk kesehatan, sistemnya mereka di jalan raya, itu memang udah teratur banget. Jadi wajar aja kalau lo emang betah di sana. Betah nggak betah ya, cuman ya namanya kita sudah mempunyai anak di sini, jadi dan kita sudah tinggal di sini. Jadi kalau pulang ke Indonesia agak kangen untuk pulang ke Australia gitu. Jadi kalau di Australia 4 tahun ya, betul. Ya cuman kalau untuk sekarang ini I already call Australian is my home gitu. Oh ya, keren banget deh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.